Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin Imamil Muttaqin Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa'alul khairat wastanibu syai'at innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala idul fayatul khar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Nikmat iman dan Islam merupakan nikmat terbesar. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah dijadikan oleh Allah menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memberikan salawat, membacakan salawat, kita mendapatkan syafaat ummah nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya, mari kita sama-sama untuk senantiasa terus-menerus dan konsisten untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa juga dalam artian takut kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita tetap takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apalagi kita sedang di masjid, sedang ibadah, kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimahullah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana bulan istimewa, bulan bersejarah bagi kita umat Islam. Karena di bulan Dzulhijjah ini kita memperingati, yakni 10 Dzulhijjah itu Idul Adha atau hari raya kurban, yang peristiwa tersebut terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan untuk berkurban, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Nikmat yang tidak bisa dihitung. Seandainya dihitung satu persatu tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sedangkan Allah sendiri telah menegaskan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian, kepadamu nikmat yang banyak. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang harus kita syukuri. Karena setiap nikmat hakikatnya kita harus bersyukur, harus disyukuri. Dan jika kita kufur nikmat, Allah mengancam, inna azabi lasyadid, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan itu nikmat. Dan sebaliknya jika kalian kufur, maka tunggu siksaanku yang sangat pedih. Ini firman Allah. Kaum muslimin rahimahullah, jadi nikmat yang banyak ini kita di bulan Dzulhijjah ini
diperintahkan juga untuk berkurban, diperintahkan juga untuk sholat. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidayah, taufik, nikmat iman dan Islam yang disebut itu nikmat terbesar. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, baik jasmani maupun rohani, yang perlu kita syukuri. Maka Allah menyuruh kepada kita untuk mendirikan sholat. Fasholli, maka sholatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah kamu. Nah, jadi perintah sholat ini sudah jelas ya, sebab sholat ini adalah imamul amal, suatu yang menjadi pemimpinnya semua amal. Ada yang menafsirkan sholat ini ya, ada yang menafsirkan ya sholat fardu. Yang jelas kita disuruh sholat, disuruh sholat dan berkurbanlah ya, berkurban. Kurban itu sendiri bimana taqarrub, qaraba yuqarribu takriban wa qurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban, maka bukan daging atau darah yang mengalir yang mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi keimanan dan ketakwaan seorang ketika berkurban itu. Jadi tujuan kurban itu adalah untuk taqarrub kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya kita harus rela belajar dan terus belajar. Jika kita sudah mampu, mari kita berkurban pada tahun ini. Mari kita berkurban di masa yang akan datang. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pahalanya sangat luar biasa. Justru itu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain menjelaskan bahwasanya orang beriman ditawarkan, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan Allah, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah, ini merupakan berjuang pengorbanan. Jika kita mau berkurban, kita berjuang melawan kekikiran, melawan keegoisan. Sebab hakikatnya kurban itu menyembelih binatang, itu menyembelih hewan kurban, itu menyembelih nafsu hewani yang ada pada diri kita ini, seperti serakah, takabur, ingin menang sendiri dan lain sebagainya. Itu merupakan nafsu hewani. Jadi ketika kita kurban, si binatang ini disembelih, hakikatnya atau filosofisnya yakni untuk membunuh atau menyembelih nafsu hewani yang ada di diri kita. Justru itu kaum muslimin sekali lagi mengajak mari kita berkurban. Dan di sini sudah ada panitianya, maka bagi yang masih ada kesempatan, mumpung belum, maka kita patungan atau apa bentuknya. Yang jelas kita niat berkurban, niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Allah Ismail, putranya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mungkin nanti akan disampaikan oleh khatib Idul Adha apa sejarah tentang Idul Kurban atau tentang kurban tersebut. Kaum muslimin rahmatullah. Jadi sekali lagi, di bulan ini, bulan sejarah, dan kita disunahkan untuk berpuasa, baik itu Yaumul Arafah atau sebelumnya, bahkan dari mulai tanggal 1 pun disunahkan, yaitu berkurban. Ada Yaumul Arafah, Yaumul Tarwiyah, tanggal 8, tanggal 9. Nah ini, jadi kita mampu, tidak halangan-halungan, sehat, usahakan kita berpuasa lagi. Karena itu pahalanya sangat luar biasa, ibarat menghapus dosa setahun
dan lain sebagainya. Yang jelas pahala itu urusan Allah. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah baginda Rasul, maka tentunya pahala akan diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi di bulan Dzulhijjah ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan, kualitas amal soleh, amal jariah kita. Berani mengorbankan harta untuk berkurban, sebab kurban ini hikmahnya untuk sosial. Jadi terutama untuk fakir miskin yang mereka mungkin setahun sekali atau jarang makan daging, maka ketika kurban kesempatan bagi mereka untuk menikmati hewan kurban yang memang hewan kurban ini cukup lumayan harganya. Tapi ini pengorbanan kita harus kita mampu sampai di mana keimanan kita, sampai di mana ketakwaan kita. Padahal kurban itu adalah perintah Allah. Kaum muslimin rahimahullah, sekali lagi mudah-mudahan kita mendapat hidayah taufik oleh Allah, bimbingan oleh Allah, sehingga kita pada hari haknya kita dapat melaksanakan ibadah Quran, dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dan sebelumnya 2 hari atau paling tidak sehari kita sudah puasa mengikuti sunnah paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyana nidam kalamullahil malikil a'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati, saling mewasi di jalan hak, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur